Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dela di kelas Hubungan Masyarakat. Nah, kali ini di kelas Hubungan Masyarakat, kita akan membahas mengenai sosial media dan bagaimana sosial media itu berhubungan dengan hubungan masyarakat dan bagaimana sosial media itu bisa berhubungan dengan perusahaan secara langsung. Nah, jadi teman-teman, sosial media pastikan kalian tidak asing lagi dengan kata sosial media karena apa? Budela yakin 100% hidup kalian itu berhubungan erat dengan sosial media. Bangun tidur yang dibuka pertama adalah sosial media, entah itu mau WhatsApp, mau Instagram, mau Twitter, ya kan? Nah, jadi saluran media ini merupakan saluran digital yang paling aktif diakses oleh pengguna internet, terutama di Indonesia. Sekitar 90 juta orang semua mengakses yang namanya sosial media. Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan itu harus mulai memahami dampak dari sosial media pada reputasi bisnis yang mereka jalankan. Nah, sosial media ini merupakan sarana untuk berinteraksi, bukan hanya sekedar untuk menyebarkan informasi. Jadi, yang harus digarisbawahi di sini adalah sosial media itu bukan merupakan komunikasi satu arah di mana hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi sosial media itu juga diharapkan dapat berinteraksi dengan para customer-customernya. Seperti itu. Jadi bisa tercipta komunikasi dua arah. Nah, dari aktivitas interaksi tersebut, suatu isu itu pasti dapat menjadi viral, ya kan? Nah, jika positif isu tersebut, maka tentunya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi, atau biasanya disebut dengan uh, social money. Ini kalau dia positif isunya. Karena apa? Social money ini dia akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Nah, bagaimana kalau dia berada di sesi negatifnya? Apa yang akan terjadi pada perusahaan? Ini yang akan kita bahas. Seperti itu. Karena apa? Pasti akan berdampak pada perusahaan, entah itu pada pendapatannya, pada reputasinya, seperti itu. Contohnya, nah, masih ingat dengan uninstall Traveloka? Uninstall Traveloka. Ini gimana sih? Sorry. Erase. Nah, oke. Jadi, uh, uninstall Traveloka ini dia terjadi di sekitar 2017. Ya, dia sempat hype atau trending topik di sekitar tahun 2017 dengan tagar uninstall Traveloka. Apa sih uninstall Traveloka ini? Nah, jadi pada saat ini itu terdapat gerakan aksi hashtag uninstall Traveloka yang mana dia menjadi trending topik di Twitter selama 2 hari. Nah, tentunya hal ini itu pasti akan berdampak pada penurunan pengguna sebagai konsekuensi dari hal tersebut. Aksi ini itu dilatar belakangi dari kejadian di malam penghargaan alumni Canisius. Nah, pada acara tersebut, kalau kalian yang nggak tahu bisa googling ya, atau nonton YouTube mungkin ya. Jadi, pada acara tersebut itu terjadi aksi walkout terhadap Anies Baswedan yang diprakarsai oleh Ananda Soekarlan. Nah, si Ananda Soekarlan ini adalah pianis Indonesia. Lalu kenapa Traveloka kena imbas dari walkoutnya si pianis tersebut? Ya kan? Nah, ternyata terdapat informasi yang simpang siur dari kejadian ini. Sebetulnya Anies Baswedan di sana itu disambut secara hangat dan dikabarkan bahwa pendiri Traveloka ikut aksi walkout tersebut. Ternyata ownernya Traveloka tersebut itu berhalangan hadir. Jadi
Isu yang ada itu katanya si pendukung Traveloka ini mendukung si pianis tersebut untuk melakukan workout. Padahal kenyataannya ownernya itu tidak datang atau berhalangan hadir. Nah, di sini kan ada isu di situ ya. Nah, sehingga muncullah hashtag uninstall Traveloka seperti itu. Nah, dampaknya apa? Nih, dampaknya. Nah, dari dampak hashtag uninstall Traveloka tersebut, nah, akhirnya kita bisa melihat dampak dari sosial media terhadap reputasi bisnis ini cukup besar. Bisa dilihat ya, ini before-nya, ini after-nya. Nah, di sini terlihat bahwa Traveloka itu memiliki sekitar 15 juta pengguna atau orang yang menginstal aplikasi tersebut. Lalu, sebelum tagar uninstall Traveloka, terlihat terdapat user rank ya 24675. Dan setelah adanya aksi uninstall Traveloka, dia menurun menjadi 25536. Jadi rankingnya itu turun gitu. Nah, seperti yang dijelaskan di grafis ini ya kan. Jadi dia yang dari 24675 jatuh jadi 25536. Begitu juga dengan user rank-nya. Dari 220 jadi 232 seperti itu. Nah, ini artinya ada potensi penurunan pemakaian instalasi dari aplikasi Traveloka sebesar berapa? Kurang lebih 3,5%. Kelihatannya kecil kan, 3,5%. Tapi jangan salah, jika pengguna aplikasi Traveloka sebelumnya itu ada 15 juta orang yang memakai aplikasi Traveloka, maka penurunan 3,5% ini dia sekitar 525.000 orang atau pengguna. Banyak ya? Banyak. Nah, ini hanyalah estimasi untuk dapat mengukur dampak sosial media terhadap reputasi bisnis dan berapa potensi kerugian bisnis. Nah, berdasarkan estimasi ini, itu selanjutnya kita bisa mengukur potensi kerugian dari Traveloka dari sisi biaya per instalasi. Ya, maksudnya biaya per instalasi itu CPI. Kalau kalian pernah dengar, yaitu cost per installation. Jadi kalau kalian mendownload aplikasi, entah itu di Google atau iOS, itu kan mereka mendapatkan fee per download. Nah, untuk CPI sendiri, rata-rata untuk aplikasi Android di Google Play itu sekitar 9.830 ya, untuk Android 9.830 rupiah. Nah, jumlah ini dikalikan dengan estimasi penurunan pengguna. Anggap saja setiap CPI segini, yang turun segini, 525.000. Maka hasil yang didapat itu lebih dari 5 miliar. Wow, itu hanya dilihat dari CPI-nya saja, cost per installation. Tentunya, dampak sosial media terhadap reputasi bisnis secara negatif akan menjadi kerugian bisnis yang cukup besar. Ini baru dilihat dari sisi biaya per instalasi, belum dari potensi pendapatan atas transaksi pembelian dari tiket, seperti itu. Lalu, dari kejadian ini, kita dapat memahami bahwa dampak sosial media terhadap reputasi bisnis itu cukup besar. Akhirnya, kita harus mengakui bahwa respon yang cepat terhadap isu negatif dan juga mungkin isu yang positif itu sangat diperlukan. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, Budela tadi bilang bahwa sosial media ini merupakan tempat untuk berinteraksi, bukan sekedar untuk broadcasting. Nah, dan pihak Traveloka bukannya tidak merespon aksi dari tagar uninstall Traveloka. Mereka merespon melalui saluran digital yang kurang cepat. Attack rate-nya dalam kasus ini. Nah, press release dari Traveloka merupakan sebuah respon yang cukup baik dan tentunya diharapkan dapat meredam aksi hashtag uninstall Traveloka. Akan tetapi,
tagar hashtag uninstall Traveloka ini tetap terlihat di hari kedua. Ini artinya untuk dapat merespon isu negatif, perusahaan perlu terjun langsung ke saluran digital yang mempunyai pengaruh besar. Anggap aja uninstall Traveloka tadi hashtag-nya kan trending topiknya itu di Twitter ya. Nah, kalau seandainya press release-nya Traveloka di Facebook atau Instagram kan kurang kurang match seperti itu. Nah, lalu pada akhirnya terdapat penurunan penggunaan aplikasi tiketing yang berpotensi memberikan kerugian pada perusahaan dengan jumlah miliaran rupiah. Selain itu, citra brand juga dapat terancam menurun dan jika ini terjadi, maka biaya untuk membangun brand tersebut itu dapat menjadi sebuah intangible cost yang perlu dihitung. Nah, dalam era digital sekarang ini, para pemasar dan cara mempertahankan brand itu telah berubah. Press release di media berita itu tetap merupakan cara lama yang disebut outbound. Di era modern sekarang ini, teknik inbound telah mengantarkan efektivitas yang terbukti jauh lebih tinggi dibandingkan teknik outbound. Kenapa? Karena online itu kan dianggap sebagai real time, seperti itu. Nah, untuk dapat melakukan respon cepat, perusahaan itu harus memiliki pemantauan sosial media atau sosial media monitoring. Nih, sosial media monitoring. Seperti itu. Dengan cara ini, isu negatif dan positif tidak hanya dapat dikumpulkan, akan tetapi tren dan influencer juga dapat dikumpulkan untuk menganalisa lebih lanjut. Selanjutnya, dari data isu tersebut, akhirnya kita dapat melakukan strategi public relation atau hubungan masyarakat dengan memberikan tanggapan, pemahaman, penelusuran masalah, dan sebagainya. Ini dapat kita lihat pada perusahaan jasa telekomunikasi dan e-commerce. Mereka selalu aktif menangani keluhan di sosial media dan menawarkan solusi melalui direct message, ya kan? Kalau seandainya ada problem nih dengan misal Telkomsel gitu kan. Nah, kalau kalian bingung, kadang kan kita nggak mungkin mau langsung ke booth-nya atau ke uh, mana langsung ke tempatnya gitu kan nggak mungkin. Otomatis kan how we can reach them. Ya salah satunya cara adalah sosial media. Mereka juga memberikan layanan untuk kita bisa mengirimkan pesan melalui direct message, di mana mereka juga bisa membalas dengan waktu yang cepat dibandingkan kita datang ke tempatnya. Seperti itu. Ya. Nah, lalu sosial media monitoring ini itu untuk menjaga brand advokasi. Seperti itu. Strategi komunikasi itu kan memang penting dalam pemasaran. Nah, namun di era digital sekarang ini harus lebih melibatkan teknologi. Jika tidak, strategi komunikasi ini tidak dapat dilakukan secara efektif. Untuk dapat efektif, pemantauan sosial media harus menjadi prioritas utama bagi bisnis, terutama untuk para praktisi pemasaran. Coba dilihat grafis berikut ini, ya. Jadi, ini ada tweet reach snapshot untuk hashtag uninstall Traveloka. Bisa kalian lihat ya. Nah, dari snapshot ini dapat kita lihat bahwa dari 100 tweet itu dapat menjangkau 100.000 malah 100.333 608 akun pengguna Twitter. Bayangkan, dari 100 tweet saja itu dapat menjangkau sebanyak ini akun. Dengan impression-nya itu sebesar ini, 166.623 impression. Sangat-sangat besar sekali. Dari sini kita dapat kaitkan bahwa dampak sosial media pada sebuah isu negatif itu berpotensi mengurangi jumlah pengguna aplikasi Traveloka. Jika jumlah ini dibiarkan, maka kemungkinan penurunan pengguna aplikasi Traveloka itu dapat terus menurun. Oleh karena itu, sosial media monitoring itu sangat diperlukan untuk memahami dampak sosial media pada bisnis. Selanjutnya, dengan menggunakan alat monitoring tersebut, kita dapat mencari para influencer sebagai target prioritas untuk dijangkau. Sampai di sini barulah strategi komunikasi dapat dilakukan. Nah,
Ada yang menarik dari kasus ini. Sebuah agen tiketing lainnya pasti kan mencoba mencuri peluang. Misal kalau Traveloka, agen lainnya mungkin ada tiket.com, pergi-pergi ya kan, lalu Agoda seperti itu. Nah, uh, ketika hashtag ini muncul, maka website pesaing mereka itu mereka sampai merasakan kewalahan hingga website mereka itu down dan tidak bisa diakses. Nah, ternyata terjadinya down ini juga bukan memberikan keuntungan bagi perusahaan pesaing, tapi juga memberikan kerugian. Karena apa ya itu tadi? Ketika kita sudah uh, terbiasa memakai website atau aplikasi yang nice, terus ketika kita pindah karena sesuatu hal seperti tadi, ada trending uninstall Traveloka-nya, kita pindah anggap aja ke perusahaan A, terus ketika kita booking tiket di sana ternyata websitenya down, otomatis first impression-nya kita terhadap website tersebut kan juga, atau perusahaan tersebut kan juga jelek. Nah, itu juga bisa menjadi ancaman bagi perusahaan yang lainnya. Seperti itu. Lalu, apa itu internet? Nah, kita semua itu kan menggunakannya, tetapi hanya sedikit dari kita yang tahu dari mana asalnya internet. Nah, secara teknis, internet ini merupakan kumpulan jaringan komputer yang dijalankan secara kooperatif dan didistribusikan secara global yang bertukar informasi melalui seperangkat aturan umum. Nah, apakah kalian pernah mendengarkan triple W? Ini artinya adalah World Wide Web. Seperti itu. Nah, World Wide Web ini merupakan bagian internet yang paling menarik dan revolusioner yang dikembangkan pada tahun 1989, di mana web merupakan kumpulan jutaan komputer di internet yang berisi informasi dalam satu format. Nah, HTML atau Hypertext Markup Language dengan menggabungkan multimedia seperti suara, grafik, video, animasi, dan banyak lagi. Web telah menjadi alat yang paling kuat di dunia maya. Tanpa diragukan lagi, internet dan World Wide Web ini telah mengubah cara kita bekerja, cara kita membeli barang, cara kita menghibur diri, cara berbisnis, dan yang paling penting bagi profesional PR adalah cara kita berkomunikasi dengan satu sama lain. Nah, fenomena internet, murni dan sederhana telah menjadi sebuah revolusi. Dari handphone, tablet, aplikasi seluler, blog, podcast, sosial media seperti Facebook, Instagram, hingga YouTube, dan juga seperti e-commerce ya, ada Traveloka, Uber, atau Airbnb seperti itu. Lalu kesimpulannya, dampak sosial media ini kan terhadap bisnis cukup besar. Karena pengguna internet di Indonesia banyak yang aktif di sosial media. Untuk dapat mencegah isu negatif dan melakukan strategi komunikasi, perusahaan itu harus menempatkan alat sosial media monitoring. Nah, bisnis yang lambat merespon isu negatif di sosial media itu pasti berpotensi mengalami kerugian yang cukup besar. Perusahaan memerlukan tim yang aktif untuk dapat mengelola sosial media. Untuk dapat mengelola sosial media secara efektif, perusahaan memerlukan peralatan monitoring yang sekaligus dapat menganalisa tren positif dan juga negatif dari brand yang ada. Mencegah lebih efisien dan mudah daripada menangani isu negatif yang sudah berkembang, apalagi jika sudah menjadi viral. Coba bisa dimulai dengan seorang PR profesional itu dapat memulai dengan memantau isu di sosial media karena ini dapat berdampak pada SWOT perusahaan. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Dan seorang PR profesional itu harus selalu bisa memahami saluran digital marketing yang tepat untuk dijadikan prioritas dalam kasus-kasus tertentu. Itu saja yang bisa Bu Della jelaskan mengenai pengaruh dari sosial media terhadap perusahaan dan juga terhadap public relations. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya Bu Della mohon maaf. Bu Della akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.